Gonjang-ganjing rumah tangga kini kembali menimpa Kiwil dan sang istri pertama Rohimah. Secara tiba-tiba, Rohimah mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Kiwil pada 15 Desember 2020 kemarin. Gugatan ini pun memang benar adanya dan telah dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kalian tahu kok. Ini juga udah pada tahu kan. Yang jelas sih pengen memberanikan diri saja. Untuk Kedepannya aja yang lebih baik gitu aja. Jadi benar ya, untuk sekarang menggugat cerai Kiwil akhirnya memberanikan diri. Saya juga minta maaf sama keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil. Mungkin nanti ini akan kaget buat mereka nonton atau bagaimana. Cuman ya doakan yang terbaik aja buat saya. Sudah masuk. Tinggal nunggu panggilan aja selanjutnya. Yang penting semangat aja. Yang penting baik-baik aja semuanya. Banyak yang harus saya pertimbangkan dan selebihnya ya saya mohon sama Allah aja yang terbaik. kesini tuh udah mantap gitu maksudnya. Insya Allah mantep banget ya. Gak ada penyesalan ya nanti. Insya Allah. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Bagaimana nanti keputusan Bang Kiwil, ya mungkin nanti keputusannya nanti. Karena kan masih ada proses-proses lagi. Dapat kami informasikan berita tersebut ada benarnya bahwa pada hari ini baru beberapa jam yang lalu telah mendaftarkan perkara cerai gugat atau gugat perceraian yaitu Rohimah binti Matali terhadap tergugat yaitu Wildan Delta bin Samsuar dengan nomor perkara 4283 Perdata Gugatan 2020 PAJS yang baru terdaftar tanggal 15 Desember tahun 2020. Dalam hal ini person sendiri yaitu Rohimah binti Matali penggugat sendiri belum didampingi oleh kuasa hukum karena data yang kami dapati dan yang kami peroleh adalah penggugat sendiri yang mengajukan perkara tersebut. Publik lantas bertanya, Katanya udah nikah siri lagi, nikah siri dan kabarnya lagi sekarang udah berpisah lagi. kabar pernikahan Teddy peninggal mendiang Lina tak hanya menyisakan teka-teki, tapi juga menyulut api pertikaian terkait harta warisan almarhumah kian memanas. Belum lagi usai polemik harta waris, kabar mengejutkan lain menyeruak ke permukaan ketika Teddy digadang-gadang sudah beristri lagi. Dan lebih menghentak banyak orang, pernikahan yang konon dilakoni secara siri itu sudah kandas hanya dalam hitungan bulan. Untuk menjebak tabir kabar pernikahan hingga kondisi kediaman baru Teddy yang berdiri di atas bekas pemancingan ikan, tim Insert bertolak ke Bandung. Dan setibanya di Kota Kembang, tim Insert menyambangi rumah kontrakan 2 lantai di kawasan Jalan Neptunus, Bandung, Jawa Barat yang dulu ditempati Teddy bersama mendiang istrinya Lina. Dari keterangan warga sekitar, Teddy sudah sejak lama tak tinggal di sana. Bahkan sudah hampir setahun terakhir, rumah kontrakan cukup mewah itu tak lagi ditempati. Enggak, udah lama sih, udah setahun kono. Udah ya kontraknya udah setahun habis, udah pindah gitu. Udah lama sih. Udah lama. Iya. Pak, bener nggak sih Pak kemarin sempat ada pernikahan si Teddy-nya? Bapak tahu nggak? Kurang tahu sih itu mah masalah itu pernikahan.
Oh gitu. Tapi dia ditinggal di sini kemarin terakhir berdua sama istrinya atau gimana Pak? Atau tetap masih sendiri? Sendiri di sini mah. Sepeninggal Lina, Teddy disebut masih sendiri tinggal di kontrakan itu. Tapi belakangan mencuat kabar pernikahan Teddy dengan seorang wanita berusia 30 tahun asal Tasikmalaya. Dan untuk menggali kebenaran kabar ini, tim Insert bertukar cerita dengan Opik, ketua RT tempat Teddy tinggal dan menetap sekarang. Dari penuturan Opik, pernikahan Teddy sama sekali tak diberitahukan kepada dirinya selaku ketua RT. Hanya dari keterangan warga dan sejumlah tetangga Teddy, kabar pernikahan itu sampai ke telinganya. Setahu saya beliau itu orangnya kalau buat pribadinya sendiri itu tertutup, jarang bergaul, kebanyakan diam aja di rumahnya, enggak itu khusus keluarganya. Tapi di rumahnya ada beberapa tamu yang datang gitu. Kebanyakan paling sekitar berapa orang, 10 orang lah, dan kebanyakan itu keluarganya kayaknya. Tapi izin ke Bapak? Nggak ada sama sekali. Dan saya juga tahu itu kan dari tetangga kan yang lihat. Sama orang mana tahu nggak Pak? Yang saya dengar itu orang Tasik. Dari sumber yang sama, Teddy disebut menikah lagi berselang 7 bulan setelah Lina meninggal dunia. Tapi bukan hanya pernikahan secara siri dengan seorang wanita muda asal Tasikmalaya saja, publik juga dibuat terpana ketika pernikahan yang baru berumur 4 bulan itu dikabarkan sudah karam di tengah jalan. Teddy disebut telah ditinggalkan oleh istri yang dinikahinya secara siri tersebut. Sekarang kabarnya memang ada menikah lagi. Ya, saya juga tahu kabar kan, cuman kan ada rame-rame, saya juga nanyain sama tetangga itu yang deket, katanya udah nikah siri lagi. Nikah siri dan kabarnya lagi sekarang udah berpisah lagi. Ya kurang lebih lah 4 bulan. 4 bulan dari 8 bulan yang kemarin. Hanya dalam hitungan bulan, pernikahan siri Teddy dikabarkan sudah pupus lagi. Dan untuk meminta konfirmasi secara langsung pada sosok pria yang lekat dengan pecinya ini, tim Insert menyusuri jalan sempit hingga sampai di desa Neglasari. Di sana kediaman Teddy berdiri sederhana dan terkesan memprihatinkan di lahan bekas kolam pemancingan ikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Ya kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan, berarti baru ya Pak? Ya, baru. Oh, itu sebelumnya memang rumah dia atau memang sebelumnya rumah milik orang lain? Dia beli dari temannya itu. Oh, rumah di situ. Sebelumnya Bapak tahu Pak Opik maksudnya tinggalnya di selain di sini pernah tinggal gitu? Ya kalau saya tahu itu laporannya beliau itu kan tinggalnya di Buah Batu Ciwastra itu. Di rumah yang tampak memprihatinkan dan dibatasi pagar sederhana di bagian pekarangannya, tim Insert menunggu cukup lama. Hanya salah satu orang di rumah yang akhirnya menemui tim Insert dari balik pagar. Lantas, mengapa setelah memantik kehebohan terkait polemik harta waris, Teddy kini terkesan bungkam dan memilih diam, serta menyerahkan segala persoalan ke kuasa hukumnya? Waalaikumsalam, Kang. Dari mana? Egi Kang, Ya, dari mana? dari Insert Trans TV. Oh, kemarin sih bilang kan Teddy pesen kalau ada apa-apa langsung ke lawyer aja. Oh, lawyernya nggak bisa. Karena udah diklarifikasi kemarin ke lawyer. Lawyernya juga klarifikasi langsung. Oh, tapi lawyernya belum ini lagi, Bang. Ya, jadi udah diurusin sama lawyer semuanya. Oh gitu. Makanya dari kemarin juga Kang Teddy bukannya nggak mau nemuin atau nggak gimana, tapi udah diurusin sama lawyer. Udah lama Kang pindah ke sini. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja ke lawyer, Kang. Oh gitu. Sedikit aja gitu statementnya Kang. Saya nggak bisa komen, Kang. Oh, tapi Kang Edinya ada. 5 menit aja Kang ngobrol.